Halo Sobat Aero, bersama Yudi di sini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini saya akan mengajak Sobat Aero sekalian untuk melihat salah satu fasilitas di BPTA 3. Seperti apa keseruannya, seperti apa fasilitas itu, simak terus video kali ini ya. Nah, Sobat Aero, sekarang saya sudah berada di depan salah satu fasilitas di BPTA 3. Mungkin Sobat Aero sudah melihat tulisan di belakang saya ya. Nah, tulisannya ini mungkin bisa dibaca Education Small Wind Tunnel atau SWT. Ini adalah merupakan salah satu wind tunnel yang dimiliki oleh BPTA 3. Seperti apa bentuknya? Yuk kita masuk ke dalam ya. Ayo, come on. Nah, SWT itu adalah merupakan salah satu dari 4 wind tunnel yang dimiliki oleh BPTA 3. Nah, sebelum saya memberikan informasi mengenai detail-detail bagiannya, mungkin saya sedikit memberikan informasi mengenai sejarahnya ya. Jadi, SWT ini itu pertama kali dirancang oleh Bapak Fadilah Hasim, yang kebetulan untuk sekarang beliau menjadi kepala BPTA 3. Nah, beliau merancang terowongan angin ini mulai tahun 2004, kemudian mulai dibangun atau dimanufaktur pada tahun 2006. Nah, salah satu tujuan dibuat PSWT ini yaitu untuk untuk kalibrasi, maksud saya kalibrasi peralatan pengukuran angin, yaitu seperti pitot tube, seperti anemometer dan sebagainya. Nah, kemudian yang alasan berikutnya adalah untuk research. Jadi karena kita adalah instansi pemerintah, kita juga memberikan jasa atau pelayanan kepada mahasiswa maupun peneliti-peneliti di luar sana, baik di universitas, di instansi lain. Apabila ingin meneliti yang ada berhubungan dengan angin, bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, itu sedikit sejarah yang bisa saya informasikan. Nah, selanjutnya seperti apa sih bentuknya, kenapa seperti ini, bagian-bagiannya kenapa harus seperti ini. Nah, saya coba jelaskan sedikit demi sedikit ya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya. Jadi mungkin kita mulai dari depan dulu. Nah, jadi sebuah wind tunnel itu terdapat beberapa bagian yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah di bagian depan ini. Ini adalah salah satu tipe terowongan angin terbuka. Jadi bukan sirkuit tertutup ya. Jadi sirkuit terbuka di mana yang langsung anginnya itu berasal dari lingkungan sekitar. Nah, seperti yang Sobat Aero lihat, ini adalah bentuk bell mouth atau mulut lonceng. Kenapa dibentuk sedemikian rupa? Itu agar aliran yang masuk ke dalam terowongan angin itu dapat lebih smooth lah, maksudnya tidak terjadi turbulensi yang begitu banyak gitu kan, sehingga dibuat agak seperti landai seperti ini. Jadi bagian pertama yang perlu diperhatikan untuk mendesain terowongan angin tipe terbuka adalah mulut luarnya atau bell mouth, kita sebut seperti itu. Nah, di dalam bell mouth ini kenapa ada semacam bisa dikatakan kawat mungkin ya, atau besi-besi. Ini tujuannya itu untuk semacam filter sebenarnya, untuk menghalangi benda-benda asing yang terbawa oleh angin, misalkan kayak kertas atau papan, pokoknya yang ringan-ringan yang terbawa angin bisa tertahan di sini tanpa merusak atau tanpa masuk ke dalam bagian terpenting di dalam terowongan angin. Nah, bagian selanjutnya di belakang bell mouth itu adalah ruang penenang. Jadi fungsi dari ruang penenang adalah membuat aliran agar lebih smooth atau tidak banyak ulakan-ulakan yang terjadi. Nah, yang terpenting dalam ruang penenang itu adalah ada semacam filter lagi atau honeycomb. Jadi ada bukan kawat juga ya, bisa dikatakan seperti kasa, kemudian ada honeycomb, kemudian ada kasa lagi. Sebenarnya tergantung peruntukannya seperti apa. Apakah aliran di dalamnya sudah cukup smooth atau cukup laminer. Kalau memang sudah laminer, mungkin hanya butuh kasa dan honeycomb saja.
Nah, honeycomb ini juga ada ukuran-ukuran tertentu yang mungkin nanti kita akan jelaskan di bagian terpisah ya. Jadi kalau di ESWT ini dia itu ada kasanya, ada honeycomb, kemudian ada kasa lagi. Ya fungsinya salah satunya untuk menghalangi benda-benda asing yang masuk. Kemudian tujuan berikutnya adalah agar membuat aliran semakin laminer atau smooth ketika memasukin ke seksi uji terowongan angin. Nah, di belakang ruang penenang itu ada ruang kontraksi. Nah, fungsi dari kontraksi ini adalah untuk mempercepat aliran sebelum memasuki seksi uji. Nah, kenapa kita butuh kontraksi itu? Karena aliran dari luar itu masih sangat rendah. Nah, jika kita ingin membuat alirannya semakin tinggi atau untuk mempercepat aliran adalah dengan membuat kontraksi. Ukuran kontraksi itu ada perhitungannya. Nanti kita akan bahas di part terpisah. Ya, jadi setiap terowongan angin, setiap ingin mendesain terowongan angin itu rasio kontraksinya akan berbeda-beda. Nah, kalau tidak salah untuk ESWT ini rasio kontraksinya itu 1:9. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nanti kalau saya keliru saya akan taruh di deskripsi ininya detailnya ya. Nah, setelah bagian dari ruang kontraksi, di belakangnya itu ada seksi uji. Jadi ini adalah bagian terpenting dalam sebuah terowongan angin, karena di bagian inilah kita akan menaruh model sensor-sensor, kemudian dan juga peralatan lain-lain yang mendukung untuk pengujian. Nah, seksi uji ini memang sengaja dibuat transparan agar kita dapat melihat fenomena-fenomena apa yang terjadi ketika aliran itu mengenai benda tersebut. Nah, ukuran dari seksi uji di ESWT ini itu dengan lebar 50 cm, kemudian tingginya 50 cm, kemudian panjangnya 1 meter. Jadi memang seperti yang tadi saya bilang, ESWT ini hanya ditujukan untuk kalibrasi peralatan dan juga riset-riset dengan model skala yang kecil. Kalau mau skalanya yang besar ya tentu bukan memakai fasilitas ini, harus memakai fasilitas utama kita yaitu ILST. Setelah bagian seksi uji, bagian selanjutnya yaitu adalah diffuser. Nah, diffuser ini bertujuan untuk memperlambat kecepatan angin di dalam setelah melalui seksi uji, maksud saya. Kenapa? Karena di belakang diffuser ini itu ada fan house, jadi agar tidak merusak fan-nya, jadi alirannya harus diperlambat terlebih dahulu. Nah, diperlambatnya yaitu karena dengan memperbesar ukurannya dari 50 cm, kita akan perbesar sedikit demi sedikit seperti yang Sobat Aero lihat. Ini membesar sedikit dan langsung bertemu dengan fan house-nya. Karena fan house-nya itu berbentuk bulat, makanya didesain dari kotak menjadi bulat. Itu tujuannya agar tidak merusak fan-nya dan tidak membuat kinerja fan-nya itu terlalu berat. Nah, setelah dari fan ini ke belakang lagi itu juga diffuser. Yang oranye ini adalah rumah fan-nya. Kalau yang yang bagian ini adalah fan-nya, dan ini adalah semacam karet yang khusus, jadi bukan semacam besi ataupun yang lain, karena untuk menghindari gesekan yang terjadi. Kemudian bagian oranye ini adalah fan house-nya, di mana motornya berada di sini, dan ini adalah power supply-nya yang nanti akan kita jelaskan di part berikutnya bagaimana cara menghidupkan ataupun bagaimana cara pengoperasiannya nanti di video selanjutnya. Nah, setelah bagian fan house, bagian terakhir dari wind tunnel ini atau ESWT ini yaitu bagian diffuser ketiga. Jadi tadi sebelumnya ada ruang penenang pertama, kemudian ada ruang penenang kedua di belakang seksi uji atau diffuser kedua, kemudian yang terakhir ini adalah ruang penenang ketiga atau diffuser 3 yang tujuannya sama, yaitu untuk memperlambat aliran karena ini langsung berhubungan dengan udara sekitar. Nah, mungkin Sobat Aero bisa sedikit mendekat atau melihat bahwa seperti inilah bentuk dari fan house-nya. Jadi motornya di belakang, kemudian fan-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 fan. Nah, kenapa 7 fan? Karena memang sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan, bahwa terowongan angin ini dapat
mencapai kecepatan angin maksimal kurang lebih 40 meter per second dengan daya kalau tidak salah sekitaran 1 kW. Jadi untuk mencapai kecepatan itu dibutuhkan daya sekitar 1 kW. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini mengenai bagian-bagian dari wind tunnel. Nah, untuk video selanjutnya atau part-part selanjutnya nanti kita akan bikin semacam series mengenai cara pengoperasian dan kemudian mengenai cara bagaimana cara menguji suatu alat. Itu nanti kita akan bikin di video terpisah. Jadi mungkin begitu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa main ke website kami di bbta3.bbpt.go.id. Nah, saya Yudiawan, terima kasih telah menonton. Semangat pasti, kinerja pasti.